Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul tentang perkembangan peradaban Islam di masa pemerintahan Turki Utsmani. Yang A, tentang aspek kajian produk seni. Jadi, kerajaan Utsmani pada awal mulanya merupakan sebuah suku yang nomaden. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebudayaan Utsmani tidak dipengaruhi dan didominasi oleh satu kebudayaan saja, melainkan hasil perpaduan antara budaya Persia, Bizantium, dan Arab. Jadi puncak dari perkembangan peradaban Utsmani tatkala berhasil menaklukkan Konstantinopel di kota ini. Jadi sebagai bangsa yang berdarah militer, Turki Utsmani ini lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran, sementara dalam bidang keilmu pengetahuan mereka tidak terlalu menonjol. Karena itulah di dalam khasanah intelektual Islam tidak ditemukan ilmuwan terkemuka dari Turki Utsmani. Namun demikian mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam, berupa bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammadi, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abi Ayyub Al-Anshari. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah. Selanjutnya yang B, aspek kajian sastra, moral, pendidikan, dan agama. Yang pertama, sastra. Berasal dari masa kejayaan Syekh Hamdullah, kaligrafi Turki Utsmani ini terus bertahan dalam rentang waktu yang panjang, yakni 5 abad. Kaligrafi Turki Utsmani ini mencapai titik keemasan pada abad ke-19 dan abad 20. Meski Syekh Hamdullah ini dipuja sebagai bapak kaligrafi Turki, namun ranah kaligrafi ini di negeri ini tak melulu tampil dengan gaya Hamdullah. Dalam perkembangan munculnya gaya-gaya lain. Yang kedua, moral. Adapun mengenai moral pada masa Turki Utsmani ini sangat dipengaruhi kebudayaan Persia. Mereka mengambil ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana. Jadi ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan keilmuan mereka mengambil dari bangsa Arab. Sedangkan pemerintah dan organisasi kemiliteran mereka banyak dapat dari Bizantium. Jadi pemimpin Turki Utsmani menggunakan dua gelar sekaligus, yaitu khalifah dan sultan. Khalifah sebagai simbol penguasa dunia dan khalifah juga simbol sebagai penguasa spiritual atau agama. Secara praktis, pemimpin Turki Utsmani memiliki dua pembantu yang utama. Jadi yang ketiga, tentang pendidikan dan agama. Pada dasarnya proses pendidikan di kerajaan Turki Utsmani sebenarnya telah berlangsung sepanjang perkembangan sosial politik dan sosial keagamaan. Maka untuk dapat mengetahui dinamika kehidupan serta kecenderungan masyarakat dan kebudayaan yang dihasilkan pada suatu kurun waktu tertentu, cara paling cepat adalah dengan melihat kecenderungan pola hidup para penguasa. Metode ini akan memperoleh validitas lebih tinggi jika dipergunakan pula model-model perkembangan masyarakat di bawah pemerintahan yang bersifat monarki. Yang selanjutnya, agama. Dalam tradisi masyarakat Turki Utsmani ini mempunyai peran besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terkait dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Oleh karena itu ajaran-ajaran thariqat berkembang dan juga mengalami kemajuan di masa pemerintahan Turki Utsmani. Adanya jabatan multi sebagai pejabat urusan agama tertinggi yang memiliki kuasa legitimasi dalam hukum kerajaan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Armas Mesari. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan pemikiran sains. Kemajuan militer Utsmani tidak diimbangi dengan sains. Ketika pihak Eropa berhasil mengembangkan teknologi persenjataan, kemudian pihak Utsmani mengalami kekalahan ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Belum lagi terjadi konflik internal di antara perselisihan di tubuh Yunisari serta merosotnya perekonomian negara. Akibat dari kekalahan demi kekalahan yang dihadapi oleh kerajaan Turki Utsmani, hal ini menyebabkan Sultan Ahmad III amat prihatin dan melakukan ibda binafsi
ini terjadi pada 1703 sampai 1730 Masehi. Menurut Sultan Ahmad III, jika umat muslim ingin mendapatkan kemajuan untuk mengejar ketertinggalan Islam dari barat, maka mereka harus mampu menghargai serta mau menjalin kerjasama dengan bangsa barat. Langkah awal yang harus diambil untuk mengamati keunggulan barat maka dilakukan dengan cara mengirim duta-duta ke Eropa dan menyampaikan hasil-hasil penelitian tersebut kepada Sultan. Sehingga satu implikasi dari adanya penelitian tersebut muncul ide dari Sultan untuk mendirikan sekolah teknik militer yang mengajarkan taktik, strategi, serta teknik militer. Selain itu, Turki mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara memberikan percetakan Istanbul pada tahun 1727 Masehi. Selanjutnya, di perkembangan kemajuan peradaban, dinasti Turki Utsmani mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam ekspansi atau perluasan agama Islam sebagai bangsa yang terkenal dengan militer yang kuat. Wilayah kekuasaan yang meliputi 3 benua yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Peradaban Islam di Turki Utsmani mengalami kemajuan antara lain di berbagai bidang kemiliteran dengan pemerintahan di mana militer dan pemerintahan Turki sangat kuat. Dalam segi budaya, sastra, dan arsitek bangunan sangat berhasil. Dalam bidang keagamaan, suasana keagamaan Islam juga cukup berhasil dengan baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari makalah kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.